Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat yang keempat. Mari sebagai pujian pembuka, saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian yang pertama. Tuntun aku Tuhan Allah, sebagai tanda kita mau menyerahkan hidup kita. Tuhan memimpin kita di dalam semester tahun ajaran yang baru ini. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Engkaulah yang telah membebaskan kami dari perbudakan dosa menuju satu hidup yang berkelimpahan di dalam Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Dan hidup kami yang kami hidupi sekarang adalah hidup oleh karena kasih karunia, oleh karena Kristus telah datang ke dalam dunia, menyelamatkan kami, mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami terpanggil untuk hidup bagi Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kami boleh menjalani hari-hari kami ke depan. Kami tahu akan ada banyak tantangan, tapi kami percaya bahwa Engkau menuntun kami. Engkau tidak akan pernah melepaskan kami, karena Engkau telah memberikan Kristus kepada kami sebagai roti hidup dan air sumber kehidupan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan untuk kami boleh meresapi makna ini, sehingga ketika kami boleh menjalani kehidupan kami, khususnya memasuki tahun ajaran yang baru ini, kami terus boleh bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh rangkaian chapel kami pada hari ini. Bila sekali lagi kami boleh menikmati setiap pemberitaan firman Tuhan, dan kami boleh dikuatkan, kami boleh dibangkitkan dan diajarkan untuk hidup bagi kebenaran, kesucian, kekudusan, dan keadilan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anakku sekalian, saya mengajak kita untuk kembali boleh menyanyikan pujian yang kedua. Pujian yang kedua, kita akan menaikkan pujian ini sebelum nanti kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Pujian yang kedua, ku perlukan Juru Selamat. Mari kita boleh sekali lagi menyatakan kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita tahu tiap langkah kita tidak bisa lepas dari pimpinan, tuntunan, dan juga kekuatan dari tangan Tuhan. Ku perlukan Juru Selamat. Jiwaku teduh
Mari kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam beberapa pokok doa syafaat. Untuk pokok doa yang pertama, saya mengajak untuk Bapak, Ibu Guru, Staf, mendoakan anak-anak kita sekalian, baik dari playgroup, TK, SD, SMP, dan SMA. Mari kita doakan agar di tahun ajaran yang baru ini, mereka terus boleh bertumbuh di dalam Kristus, menikmati setiap pembelajaran, boleh semakin bertambah hikmat dan bijaksananya, dan kelak Tuhan boleh pakai untuk melayani Tuhan. Untuk anak-anakku sekalian, mari kita doakan guru-gurumu yang mengajar. Doakan agar guru-gurumu boleh terus setia, memiliki kesabaran, keadilan di dalam mendidikmu, dan diberikan kekuatan bijaksana daripada Tuhan. Untuk orang tua yang juga mungkin mendengarkan siaran ini, boleh doakan juga untuk guru-guru dan para murid. Mari kita menaikkan pokok doa yang pertama ini bersama-sama. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, hamba berdoa untuk para murid yang boleh Tuhan panggil untuk bersekolah, baik di sekolah Kristen Calvin dan sekolah Kristen Logos. Dalam setiap tingkatan ya Tuhan, kami berdoa agar anak-anak-Mu yang Tuhan sudah percayakan pada sekolah ini boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran, kasih, dan iman ya Tuhan. Semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong agar melalui setiap pembelajaran di kelas, anak-anak-Mu boleh semakin mengenal akan kebesaran, cinta kasih, dan anugerah Tuhan. Tolong mereka Tuhan untuk mereka boleh memiliki ketekunan, kesungguhan, kerajinan di dalam belajar, dan supaya ada satu pertumbuhan kedewasaan di dalam mereka. Kami serahkan hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Untuk pokok doa yang kedua, saya mengajak kita juga untuk mendoakan secara umum pendidikan di Indonesia. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membuat seluruh pendidikan di Indonesia harus mengadakan satu perubahan yang besar, yaitu pembelajaran jarak jauh. Mari kita berdoa khususnya untuk sekolah-sekolah yang ada di pelosok ya, di daerah pinggiran Indonesia terpencil, dan juga yang masih memiliki kesulitan sarana prasarana. Kita berdoa agar proses pendidikan boleh terus berlangsung, sehingga sungguh generasi muda Indonesia boleh terus dibangunkan, dibangkitkan untuk menjadi generasi muda yang boleh memiliki satu bijaksana, kesungguhan, dan karakter dan moral yang baik. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang kedua ini. Bapa yang bertata di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, sebangsa dan setanah air, sekolah anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di dalam sekolah-sekolah lain, khususnya untuk daerah-daerah yang sulit, yang pinggir, yang terluar, yang terpencil, yang mungkin menghadapi tantangan yang besar di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan sendiri yang berikan kekuatan kepada para guru untuk boleh mengusahakan satu tetap pendidikan. Kami berdoa Tuhan agar generasi muda di Indonesia boleh terus dididik di dalam kebenaran, dan ada satu kebangunan, ada generasi muda yang sungguh berhikmat, bijaksana, mengisi pembangunan di Indonesia dengan satu karakter yang moral yang baik, yang memiliki satu pengabdian untuk masyarakat. Kami serahkan hanya ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Engkau boleh mendengar pokok doa kami ini ya Bapa. Tolong kami untuk kami terus belajar menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan dan melihat pimpinan Tuhan di depan kami. Terima kasih ya Bapa untuk waktu untuk kami boleh menaikkan setiap pokok doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Ivan Kristiono. Mari kita menaikkan pujian satu kali lagi, Ku Perlukan Juru Selamat, ke 3 baitnya. Setelah itu mimbar dan waktu saya serahkan kepada Pak Ivan. Ku perlukan juru selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku teduh
Selamat pagi, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Saya mengajak siswa-siswa sekalian dari Sekolah Calvin dan Sekolah Logos untuk membaca Yohanes pasal yang kelima. Kita akan merenungkan Yohanes pasal 5, ayat pertama sampai perikop ini selesai ayat 18. Ayat pertama sampai ayat 18 saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang yang tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan telah berikan kepada kami, dan di dalam awal semester ketika kami mau menjalankan pendidikan di dalam tahun ajaran yang baru ini, kami mau mencari wajah Tuhan, kami mau mencari hikmat Tuhan, kami mau mencari apa yang Kau kehendaki. Biar Tuhan boleh berfirman kepada setiap siswa-siswa Sekolah Kristen Calvin, Sekolah Kristen Logos, untuk mengawali tahun ajaran itu dengan takut akan Tuhan, dengan menantikan hikmat bijaksana dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkata-katalah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ada di pintu gerbang domba. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Lalu kemudian di dekat situ ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Nah, anak-anak sekalian, ada kira-kira 20 gerbang masuk ke kota Yerusalem pada waktu itu. Nah, kita mengenal di dalam kitab suci ada gerbang yang disebut sebagai gerbang singa, Lion's Gate. Itu adalah gerbang di mana Stefanus dirajam dengan batu. Lalu kemudian ada gerbang kuda, ada gerbang ikan. Lalu Yesus masuk lewat East Gate, dan ada berbagai gerbang yang lain. Nah, salah satu gerbang yang terkenal adalah gerbang domba. Nah, gerbang domba ini ada di dekat bait Allah. Jadi dia ada di dekat bait Allah. Nah, itu sebabnya disebut gerbang domba. Kenapa disebut gerbang domba? Karena ini adalah satu tempat di mana domba-domba yang mau dibawa masuk ke dalam tabernakel, di dalam
bait suci itu ditaruh di situ dulu. Jadi domba-domba yang dibawa dari luar Yerusalem lalu kemudian mau dipersembahkan kepada Tuhan dikumpulkan dulu di dekat pintu gerbang domba. Maka disebut pintu gerbang domba. Nah, jadi domba-domba yang akan dijadikan korban itu dimandikan dulu di tempat itu sebelum akhirnya nanti disembelih. Sehingga kita bisa membayangkan kira-kira Betesda itu kolam seperti apa. Jadi kita tidak bisa membayangkan sebuah tempat yang nyaman, yang indah, sebuah kolam renang di mana kita bisa berwisata, lalu kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya jalan-jalan ke tempat seperti itu, melayani di situ, mungkin sambil di pinggir kolam yang indah, lalu minum kopi kalau di zaman sekarang, lalu bersantai, bercakap-cakap, berdiskusi, filsafat atau teologi di pinggir kolam. Bukan seperti itu, saudara. Yesus pergi ke tempat seperti apa? Yesus pergi ke satu tempat yang airnya tentu saja kalau disuruh kita membayangkan bukan air jernih tapi airnya coklat. Karena itu adalah air yang juga dipakai untuk memandikan domba. Domba yang sudah dalam perjalanan banyak debu lalu ke situ lalu kemudian dimandikan dan lalu kemudian dibawa ke bait Allah untuk nanti dipersembahkan sebagai korban. Nah, jadi tempat itu dipercaya bahwa kalau ada getaran, ada goyangan, itu mereka percaya, oh itu ada malaikat yang datang lalu menggoyangkan air itu. Lalu dikatakan barang siapa yang terjun ke situ pertama kali sakit apapun akan sembuh. Jadi ada semacam kepercayaan lokal di situ, ada semacam sesuatu pandangan bahwa kalau ada goyangan di situ air, maka di situ yang menggoyang itu adalah malaikat. Lalu kemudian siapa yang terjun pertama kali itu akan sembuh. Nah, kepercayaan di penduduk setempat itu membuat ratusan orang sakit berkumpul di situ. Tadi kita baca di dalam ayat yang ketiga, terbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi kita tadi sudah bayangkan airnya bukan air yang sangat jernih, bukan satu tempat yang sangat indah karena banyak domba di situ. Dan satu percampuran antara kemudian bau domba yang menyengat karena banyak domba di situ. Juga ada orang-orang sakit. Saya tidak tahu berapa banyak. Mungkin ratusan, mungkin juga ribuan. Nah, saudara bisa bayangkan orang-orang sakit itu tinggal di situ dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama. Dikatakan orang yang menunggu itu, orang yang sakit ini menunggu 38 tahun lamanya. Jadi orang-orang yang mungkin menanti berhari-hari di situ, mungkin pulang sebentar, balik lagi, mungkin mereka jarang mandi, mungkin mereka juga mulai luka-lukanya menimbulkan bau, karena di situ tidak ada perawat, tidak ada tenaga medis dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan, sudah banyak domba, banyak tempat orang sakit, orang mengeluh, orang mungkin mengaduh, lalu kemudian di samping itu persaingan demikian ketat, mereka berebut bagaimana caranya untuk masuk. Dari penggambaran yang saya berikan tentu saja ini bukan tempat yang menyenangkan untuk piknik. Bukan tempat wisata. Yesus pergi ke tempat seperti itu. Yang mungkin suram. Yang mungkin sesuatu yang tidak nyaman. Tuhan Yesus melayani pergi ke tempat seperti itu. Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang peduli. Dia bukan pergi melayani di tempat yang memberikan kenyamanan buat dia, yang paling nyaman, yang paling enak, yang paling menguntungkan. Tetapi Yesus pergi ke berbagai tempat, termasuk pergi ke Betesda. Betesda namanya indah sekali, bukan? Betesda, sesuatu nama yang indah, tetapi tidak seindah namanya. Tempat yang tidak ramah, yang tidak enak dilihat. Banyak orang sakit dan persaingan yang hebat. Dan di situ kalau orang sakit fisik itu kita masih bisa melihat itu sebagai sebuah ladang untuk kita melayani. Tetapi kita melihat keegoisan di situ, di mana dikatakan orang-orang itu berebut. Mungkin tidak ada sistem antre, siapa lompat duluan, sudah terlalu banyak orang. Dan mereka menganggap mungkin goncangannya terlalu sedikit, maka sudah pokoknya siapa saja yang bisa bersaing, yang bisa terjun, itu yang menang. Saudara sekalian, ini sebuah situasi yang sangat menakutkan, satu situasi yang tidak menyenangkan.
dan mungkin stressful. Melayani di tempat seperti ini tentu saja sangat stressful, sangat menekan. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke tempat seperti itu. Adik-adik sekalian, para guru yang saya kasihi, kemana engkau diutus oleh Tuhan? Kemana kita pergi untuk melayani? Bagi sebagian kita yang namanya pelayanan itu adalah, kita bersenang-senang dengan teman-teman yang kita kasihi, lalu kemudian kita mendapatkan kesenangan, hati kita penuh sukacita, lalu kita pulang merasa senang sekali, itulah pelayanan. Ya, ada pelayanan yang seperti itu, ada pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan, memberikan sukacita seperti itu. Tetapi kita juga harus berpikir seperti Alkitab berpikir. Ada saatnya Tuhan mengutus kita pergi ke tempat-tempat yang kita tidak suka. Melakukan hal-hal yang kita mungkin tidak merasa nyaman. Seperti Tuhan Yesus pergi ke Bethesda. Tetapi ketika saat itu tiba, ketika Tuhan mengutus kita untuk melayani di tempat-tempat yang tidak menyenangkan. Untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak sukai. Tetapi itu adalah panggilan Tuhan bagi hidup kita. Biar kita siap dan kita rela untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, dulu engkau muda, engkau berjalan maumu pergi kemana. Tetapi akan ada saatnya bahwa engkau akan diikat dan engkau menyerahkan nyawamu untuk aku. Ada saatnya Petrus harus melakukan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang mungkin dia tidak suka. Bahkan dia akan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan di dalam pelayanan itu. Nah, saudara sekalian, setelah Yesus pergi berkunjung ke sana, lalu kemudian dia melihat ada sekelompok orang sakit dan Tuhan Yesus menjumpai ada orang yang lumpuh. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Lalu kemudian di situ Tuhan Yesus datang lalu mengatakan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Itu perkataan Tuhan Yesus kepada orang tersebut. Ini adalah sebuah perkataan yang mengejutkan, yang aneh. Saudara-saudara sekalian, apakah Anda pernah membesuk orang sakit? Nah, kalau adik-adik atau para guru sekalian pernah membesuk orang sakit, saya percaya ketika misalnya mau mendoakan ketika kita sudah mau pulang, biasa kita mengatakan, saya mau berdoa, atau orang yang sakit itu meminta kita, apakah boleh mendoakan saya? Nah, maka kita biasa mendoakan kesembuhan daripada teman kita tersebut. Tetapi sangat jarang bukan kalau kita mengatakan, saya mau berdoa, saya mau tanya sama kamu, maukah kamu sembuh? Itu pertanyaan yang mungkin aneh bukan? Jadi kalau misalnya ada orang sakit lalu kemudian kita tanya, saya mau berdoa buat kamu, mau nggak kamu sembuh? Ya orang itu akan menjawab, saya ini udah sakit lama sekali ada di sini. Kamu nanya, maukah saya sembuh? Ya tentu saja saya mau sembuh. Saya pasti mau sembuh. Nah, mengapa Tuhan Yesus menanyakan kalimat yang sepertinya aneh ini? Maukah engkau sembuh? Adik-adik sekalian, ternyata tidak semua orang mau sembuh. Orang berpikir kalau sakit, dia pasti mau sembuh. Nyatanya tidak demikian. Berapa banyak orang sakit yang memang tidak mau sembuh? Kenapa orang sakit tidak mau sembuh? Sakit itu tidak enak, bukan? Sakit itu menderita, bukan? Dan orang ini bukankah dia juga mau sembuh? Mengapa ada orang sakit yang tidak mau sembuh? Saudara-saudara sekalian, orang yang sembuh itu ada tanggung jawabnya. Orang yang sakit ada keuntungannya. Jadi ketika orang sakit ada konsekuensinya, yaitu penderitaan. Tetapi juga mungkin ada hal-hal yang menguntungkan, yaitu dia tidak dituntut seperti orang yang sembuh. Saya ambil contoh ketika misalnya engkau belajar di kelas. Ketika engkau belajar di kelas, lalu kemudian guru melihat engkau tidur-tiduran. Lalu kemudian ditanya, kenapa tidur-tiduran begitu? Kenapa tidak menyelesaikan tugas yang sudah diberikan? Lalu kamu menjawab, saya males Pak. Nah, males itu berarti masalah moral. Males berarti itu adalah kamu sehat, tetapi kamu membuat sebuah pilihan moral bahwa kamu mau tidak menunaikan tanggung jawab kamu. Maka kamu akan dituntut pertanggungjawaban.
Ya, kamu malas atau rajin, kamu harus menyelesaikan tugas itu. Dan sebaiknya kamu berhenti bermalas-malasan. Kamu akan mendapatkan teguran ketika kamu misalnya bermalas-malasan dan tidak melaksanakan tanggung jawab. Tetapi ketika misalnya guru tuh melihat ya, kok kamu tidur-tiduran begitu? Terus ditanya, ada apa? Terus kamu menjelaskan, iya Pak atau Bu, saya sakit. Tapi saya kepengen berjuang menyelesaikan pelajaran karena menurut saya sayang kalau saya lewat. Nah, maka guru mengatakan, aduh kamu sakit harusnya istirahat, tapi kamu masih pengen ikut ya? Iya masih pengen ikut. Ya sudah, kamu tenang-tenang dulu. Nanti kalau sudah mulai seger, dikerjakan lagi ya. Nah, jadi ketika sakit, maka tanggung jawab yang harusnya diberikan kepada orang sehat itu diambil. Orang mengerti, orang memahami. Bahkan memikirkan, ini orang dalam kondisi yang sakit. Masih mau belajar seperti ini. Maka ada nilai plus yang diberikan untuk orang tersebut. Jadi, baik orang sehat, ada tanggung jawabnya, ya, dan ada keuntungannya. Sementara orang sakit juga ada tanggung jawabnya orang sakit dan ada keuntungannya, yaitu mungkin tanggung jawab yang diminta dari orang sehat tidak diberikan pada orang sakit. Ambil contoh, orang ini lumpuh, lalu kemudian mungkin dia tidak perlu bekerja. Orang mengerti dan orang memberikan sedekah pada dia. Tetapi kalau dia sembuh, dia harus bekerja. Ada satu tanggung jawab baru. Dia harus bekerja, dia sudah dari dulu tidak bekerja. Maukah engkau sembuh? Kalau dia sembuh, dia harus bekerja. Itu konsekuensinya, bukan? Setiap orang ada konsekuensinya. Maukah engkau sembuh? Ada konsekuensinya. Pak Ivan dulu pernah punya murid kira-kira akhir tahun 90-an. Dia sakit sampai tidak bisa berjalan. Jadi dia penyakitnya macam-macam. Salah satunya adalah penyakit itu mengakibatkan dia tidak bisa berjalan. Jadi orang bingung, ini sakit apa? Dibawa ke dokter ini, dibawa ke dokter itu. Ya, dokter ini bilang A, dokter itu bilang B, gitu ya. Dikasih obat macam-macam, tapi pada faktanya kemudian dia sampai tidak bisa berjalan. Sehingga dia kesulitan sekali ketika pergi ke sekolah. Nah, karena penyakitnya macam-macam, maka sekolah memberikan banyak dispensasi. Ya, salah satunya adalah dia itu boleh datang kapanpun, telat tidak dihukum. Jadi waktu itu saya tanya sama guru-guru dan kepala sekolah, kok ini ya anak ini bisa datang jam 9, bisa datang jam 10, masuk kelas begitu saja dan tidak ada hukuman. Lalu kemudian di situ kalau dia tidak kerjakan PR juga tidak apa-apa. Lalu saya pikir ada apa dengan anak tersebut ya? Lalu saya kemudian dikasih tahu, oh ini sakit dan sakitnya aneh, ini itu dan sebagainya. Lalu saya minta izin, bolehkah saya mendekati anak tersebut? Diizinkan. Lalu saya mulai mendekati, saya mulai berbicara, saya cek bagaimana pola pikirnya. Pola pikirnya normal. Malah cenderung pintar anak ini. Lalu kemudian saya diskusi dengan teman-temannya di kelas itu. Ada satu temannya yang bilang, Pak saya curiga loh, dia pura-pura. Lalu saya bilang, atas dasar apa? Iya kan dia kan enggak bisa jalan ya Pak. Saya pernah lihat dia lari. Wah saya kaget. Kamu pernah lihat dia lari? Iya. Seperti biasa, dia lihat kanan kiri, tidak ada orang dan dia lari. Nah, lalu kemudian kami membentuk satu tim, orang-orang yang memang peduli, yang sayang kepada dia, untuk mencari tahu kebenarannya seperti apa. Lalu kemudian kita mencari selama kira-kira 4 bulan secara serius mengumpulkan data. Betul tidak teman kita ini sakit? Lalu setelah 4 bulan, kemudian kita bahas, bukti-buktinya mengejutkan. Ada anak yang bilang, Pak saya pernah ketemu dia di mall. Dia jalan-jalan Pak sendirian. Oh dia bisa berjalan ya? Iya dia bisa jalan. Ada anak yang mengejutkan. Pak waktu saya lewat rumahnya dia lagi loncat pagar. Wah malah loncat pagar. Dia keluar Pak. Dia loncat pagar. Nah semua bukti itu kita kumpulkan. Lalu kemudian kesimpulan kita adalah dia sebetulnya sedang berpura-pura. Lalu anak itu saya panggil, saya tunjukkan kepada dia. Tapi dia masih keras, dia menghindar. Dia mengatakan saya tidak sakit dan saya tidak seperti itu, saya sakit keras dan sebagainya. Bapak kenapa tidak percaya saya? Dia katakan hancur hati dan sebagainya. Ya sudah, dia masih menolak. Lalu kemudian suatu ketika, singkat cerita akhirnya terbongkar kasus bahwa dia itu pura-pura. Jadi
Saya pernah suatu ketika itu mengambil alat-alat dia untuk jalan. Ya, saya bawa dia di kantor guru, saya ambil alat-alatnya, lalu saya jauhkan dari dia. Lalu dia nangis, Pak Ivan jahat, kembalikan alat-alat saya supaya saya bisa jalan. Saya bilang, enggak, saya percaya kamu bisa jalan. Sudah berhenti menipu diri, menipu orang lain. Ayo jalan, ke sini, ambil ini alatmu. Dia nangis, dia bilang, enggak mau. Pak Ivan jahat, saya sudah sakit dibeginikan. Saya bilang, enggak. Pak Ivan tahu kamu tidak sakit. Ya. Wah, guru-guru yang lain setelah 1 jam, 2 jam mulai bilang, Pak Ivan kasihan dia loh, dia sakit loh gini. Saya bilang, Bapak Ibu percaya saya, kami mengamati 4 bulan. Anak ini tidak sakit. Percayalah, ini demi anak itu juga boleh disadarkan. 3 jam, 4 jam, nangis, teriak-teriak, Pak Ivan jahat dan sebagainya. Saya tetap diam aja. Saya bilang, kamu kalau mau ambil ke sini. Akhirnya setelah lama, terjadi hal yang mengagetkan ruang guru. Anak itu tiba-tiba berjalan mengambil tongkat yang saya pegang. Semuanya kaget. Ada guru yang mengatakan, mujizat terjadi. Begitu kan ya. Lalu saya jelaskan, sebetulnya ini memang bukan mujizat. Karena memang anak ini pura-pura sakit. Wah, langsung heboh pada waktu itu. Ternyata kejadian seperti itu. Lalu kemudian saya mulai menggali. Saya diminta untuk menggali apa yang sebetulnya terjadi pada anak tersebut. Kenapa dia bisa begitu? Ayahnya dipanggil, kemudian kita bicara banyak dan sebagainya. Mengagetkan sekali. Dan dia mengatakan begini, kalau saya sakit Pak, saya boleh datang sekolah kapanpun saya mau. Saya boleh tidak kerjakan PR. Kalau misalnya ulangan saya tidak mengerjakan dengan baik, saya alasan kepala saya seperti mau pecah dan sebagainya. Dan guru memberikan kepada saya sandiwara yang sedemikian rapi, yang sedemikian dibungkus dengan sangat baik. Sehingga seolah-olah anak ini sakit keras. Bertahun-tahun seperti itu. Lalu kemudian saya nanya, kenapa bisa begitu? Iya Pak, satu sisi saya bisa merasakan ketenangan. Saya bisa bangun siang, saya tidak usah kerjakan ini, nggak usah kerjakan itu. Lalu berikutnya, saya diperhatikan Papa. Papa jadi perhatikan saya, kemana-mana saya diantar, karena saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Semua Papa perhatikan. Saya bisa suruh-suruh Papa. Dan Papa tidak pernah lagi marah sama saya. Karena begitu Papa mau marah, saya kelihatan sakit, Papa tidak tega dan tidak jadi marah. Dan yang ketiga mengagetkan. Dan yang ketiga Pak, dengan saya begini, saya bisa menghukum Papa saya. Wah, saya bilang, apa maksud kamu? Ya kan saya banyak nggak setuju sama dia. Saya kan anak Pak, nggak boleh teriak-teriak. Tetapi dengan cara begini, saya sudah disayang, saya bisa suruh-suruh, dan saya bisa hukum dia. Saya bisa bikin dia sedih. Saya bilang sama dia, menakutkan kamu, menakutkan. Ini kalau tidak dibereskan hati kamu, menakutkan. Singkat cerita, pada suatu titik di dalam pergumulan hidupnya, dia datang kepada saya masih ingat dia datang, terus dia menangis. Hidup saya mau bagaimana? Dia kelas 3 SMA waktu itu. Saya mau bagaimana Pak? Saya harus bagaimana? Lalu dia cerita lagi semua pergumulan dia. Dan saya bilang, kamu mau sembuh nggak? Persis kalimat ini. Mau sembuh nggak? Kalau mau sembuh, apa yang harus saya lakukan? Mengampuni. Forgiveness. Wah, dia teriak, tidak mau. Bapak tidak tahu sakitnya seperti apa. Pengampunan itu mustahil. Saya bilang sama dia, kamu tidak tahu berapa dosamu di depan Tuhan. Tuhan mengampuni kamu. Engkau mulai belajar mengampuni karena cinta kasih Tuhan yang besar kepada engkau. Atau engkau seumur hidup akan diikat oleh kebencian, menghancurkan diri. 2 jalan, menghancurkan diri pakai cara seperti ini, atau yang kedua, mengampuni. Ya. Suatu hari, dia datang ketemu saya, terus dia lihat, Pak, lihat cewek itu Pak. Kenapa? Saya nanya. Aku naksir loh Pak sama cewek itu. Iya? Ya kenalan aja. Tapi kan aku enggak bisa jalan Pak. Makanya lu kan bisa gitu. Iya ya Pak ya, jadi aku sebaiknya jalan lagi aja ya. Ini orang udah betul-betul sudah confused gitu.
sudah confused. Saya bicara memang kamu udah ada apa-apa. 3 masalahnya adalah apakah kamu rela? Kamu mau menyimpan sakit itu dan menghancurkan diri yang kamu kira itu adalah makna hidupmu dan jalan keluar. Tetapi itu menghancurkan dirimu. Dengan kau belajar mengampuni, engkau terima konsekuensi, engkau susah belajar, engkau apa. Tapi engkau beres hidupmu ke depan. Dia mengatakan, saya pertimbangkan Pak, saya akan belajar mengampuni. Saya tidak ketemu lagi dia. Saya tidak ketemu lagi. Setelah dia lulus SMA, kita sudah tidak ada kontak lagi, dia juga sudah tidak kontak saya. Saya tidak tahu kabarnya. Ada yang kasih kabar ke saya, kelihatannya sudah dipanggil Tuhan Pak, sudah meninggal dan sebagainya. Saya tidak tahu. Ya, tapi terakhir kali dia mengatakan terima Tuhan Yesus. Dia mau memikirkan mengampuni, karena dia sudah diampuni. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Tetapi kisah itu selalu saya ingat. Ada orang tidak mau sembuh. Dan ternyata setelah kejadian itu saya ketemu banyak juga orang yang menyimpan sakitnya dia. Sakit bermacam-macam sakit. Ada yang menyimpan kemarahannya dia. Marah disimpan terus. Ada orang cerita marah. Lalu kemudian, maukah engkau sembuh? Mau berhenti dari kemarahan itu? Mau hatimu diisi oleh damai? Tidak mau. Saya bilang, jadi ketemu Pak Ivan mau apa gitu? Ya cuma mau cerita Pak, ya sudah gitu. Tidak mau sembuh. Maukah engkau sembuh? Saya merenungkan terus kalimat itu. Lalu kemudian melihat hal-hal yang terjadi dalam dunia ini. Iya, kalimat Tuhan Yesus itu betul. Tuhan Yesus menyadarkan kita, kamu tuh sebetulnya mau sembuh apa tidak? Maukah engkau sembuh? Sembuh itu ada konsekuensinya, sembuh itu ada tanggung jawabnya. Ada orang yang suka sakit, ada orang yang tidak mau sembuh. Tidak perlu cari uang, kalau misalnya dia lumpuh dan sebagainya, bisa hidup dari sedekah. Dalam kasus orang ini mungkin ya tidak perlu bekerja, tidak perlu full melakukan Taurat. Karena orang lumpuh dia terbebas dari tuntutan Taurat tertentu, tetapi kalau misalnya dia sembuh dia harus melakukan semua tuntutan Taurat. Ada orang yang menyimpan kemalasannya. Maukah engkau sembuh? Cerita banyak hal, saya malas, saya gini. Maukah engkau sembuh? Tidak mau ditata hidupnya. Ada yang menyimpan dosanya. Maukah engkau sembuh? Tidak mau. Terlalu sayang untuk dibuang. Sakit itu justru sayang untuk dibuang. Ada orang yang memelihara sakit hati, kemarahan, dendam, dosa, kemalasan, berbagai macam dosa. Dan itu kalau dibuang, dia merasa sayang. Rencana jahat, harga diri. Mungkin dengan kondisi seperti itu dia merasa nyaman, dia merasa sementara dia bisa terbebas dari rasa sakit. Jadi dia merasa mungkin sakitnya itu masih mending dibandingkan sakit kalau menghadapi tanggung jawab. Karena memikirkan tanggung jawab yang harus dipikul rasanya menyakitkan bagi orang-orang yang masih menyimpan penyakit di dalam dirinya. Saya dengar 3 jam, satu orang yang cerita sakit hati pada anaknya. Terus cerita. Lalu kemudian seorang ibu yang sudah tua, pada waktu itu sudah hampir mendekati umur dipanggil Tuhan. Di tengah-tengah dia terbaring, saya mendoakan dia cerita 3 jam sakit hatinya. Setelah dia cerita 3 jam, saya bilang, ibu, maukah hatimu disembuhkan Tuhan? Dia mengatakan, saya tidak rela disembuhkan. Menakutkan. Saya tidak rela disembuhkan. Apakah ibu masih mau membawa dendam itu, kemarahan itu sampai mati? Bahkan di ranjang nanti suatu hari Tuhan panggil. Bukankah indah ketika Anda datang seperti Yusuf? Hatinya plong, tenang, tidak ada damai, tidak ada kemarahan. Tapi seolah-olah kemarahan itu masih memberikan sesuatu semangat di dalam kehidupannya dia. Kemarahan itu mau dipelihara. Dia mau pelihara itu dikatakan sampai berjumpa dengan Tuhan. Ibu, apakah engkau tidak takut ketika nanti Tuhan menghakimi engkau? Dia diam. Terus dia bilang, doakan saya ya. Kalau boleh saya mau belajar mengampuni. 3 jam cerita mengenai dendam. Maukah engkau disembuhkan? Hatimu yang penuh dengan kemarahan itu. Menjelang engkau dipanggil oleh Tuhan. Saya cerita mengenai keindahan nanti berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang dan Tuhan panggil.
Bukankah indah jikalau hatimu itu bersih, hatimu penuh dengan pengampunan, seperti Kristus juga mengampuni engkau, dan ketika Tuhan menjemput engkau suatu hari nanti, hai ibu, bukankah plong ketika engkau mengatakan, Tuhan aku mengampuni seperti engkau mengampuni, hatiku penuh dengan kesakitan, kekecewaan terhadap anakku, tetapi sekarang aku datang dengan hati yang terbuka di hadapan. Maukah engkau sembuh? Dosamu buang, tidak mau. Aku menikmati ini. Aku tidak mau disembuhkan. Saudara sekalian, orang yang ada di pinggir kolam Bethesda ini sudah sedemikian putus asanya. Sampai ketika Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tadi kita sudah membahas. Ternyata ada orang-orang yang tidak mau disembuhkan. Nah sekarang setelah Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini kan jawabannya adalah iya atau tidak. Maukah engkau sembuh? Ya Tuhan saya mau. Maukah engkau sembuh? Tidak, saya tidak mau. Tadi saya menceritakan ada beberapa kasus, ada pengalaman di mana mendampingi orang-orang yang terluka, yang berduka. Dan ketika ditanya maukah engkau sembuh, ada yang menjawab mereka mau berusaha, ada yang mau menjawab mereka tidak mau. Ya. Tetapi jawaban orang ini aneh. Jawaban orang yang di pinggir kolam ini aneh. Ketika Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Itu jawabannya. Jadi dia bahkan tidak bisa menjawab iya atau tidak. Ketika Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia cuma menceritakan tragedi hidupnya tanpa solusi. Tragedi hidup tanpa solusi. Ya, memang kalau kita melihat film-film gaya modern itu kan solusinya klise ya. Jadi film-film modern itu kan jagoannya muncul pahlawan bertopeng gitu ya, yang pasti menang. Lalu cara menangnya pun klise gitu ya, ditembakin orang satu RT, gak ada yang kena. Lalu begitu jagoannya mengeluarkan senapannya, kalau dia tembak sekali bisa kena 3 gitu ya. Jadi itu klise sekali bukan? Ya film-film modern seperti itu, yang film-film action kah atau apa, jagoannya tidak pernah bisa kena tat, selalu menang, terlalu kuat, dikeroyok berapapun selalu menang, paling ketangkep sekali supaya ceritanya lebih rame, itu pun kita udah tebak sebentar dia akan membebaskan diri, lalu kemudian menghancurkan semua kejahatan. Jadi itu sebuah cara yang klise, sebuah kisah yang klise. Ya. Kadang-kadang kita nonton itu udah ketebak, nggak bakal mati. Ceritanya kan begitu. Tetapi ceritanya orang postmodern, kontrasnya dari cerita-cerita orang modern, dari para pahlawan bertopeng itu. Ceritanya orang postmodern, itu ceritanya muter-muter. Nanti yang jahat, yang bisa menang, yang baik mati, muter-muter. Kadang-kadang tuh tidak ada solusinya. Lihat film itu orang yang nonton jadi frustasi, ini solusinya apa? Kalau orang modern, solusinya terlalu gampang. Yang satu ini nonton tidak ada solusinya, muter terus ceritanya muter-muter, tidak ada harapan. Ya, udah lawan vampir, vampirnya udah ditembak, udah apa, udah kalah, udah mati. Terus dibawa gitu ya, jagoannya udah babak belur gitu. Lalu kemudian vampirnya dibawa, tiba-tiba di ruangan jenazah tangannya gerak-gerak. Maksudnya apa? Akan ada sequel yang kedua. Udah susah payah setengah mati, kejahatannya menang lagi. Bukankah kita sering berjumpa orang yang mengatakan, ada begitu banyak sakit, kesulitan hidup dan sebagainya. Cerita. Tapi ketika kita mengarahkan, yuk kita pikirin solusinya, dia nggak mau. Dia muter lagi, terus cerita, saya dulu begini, gini, susahnya begini. Oke. Udah cerita lama. Yuk kita cari jalan keluarnya. Oh tidak, saya susahnya begini, saya udah cari 20 pendeta, Bapak yang ke-20. Wah, saya sering kali begitu Bapak, anak-anak sekalian. Ketemu orang lalu cerita, Bapak adalah orang ke-20 yang saya ketemuin. Maksudnya apa? Udah lu gak usah banyak ngomong, dengar aja gue cerita. Gitu. Kamu orang ke-20 yang saya temuin. Ya, lalu saya bilang sama dia, sebentar lagi tunggu yang ke-21. Karena kamu cuma mau detur, muter, tidak ada solusinya. Kalau dikasih solusi, gue udah tahu. Kamu udah tahu Pak. Kamu udah tahu solusinya. Iya, saya udah tahu semua. Saya udah keliling 20 pendeta. Saya udah tahu solusinya. Kalau kamu udah tahu solusinya, kenapa hidupmu tidak lebih baik?
Kasus saya spesial. Nah, dia pelihara deh sakitnya. Dia masuk ke kisah tanpa solusi dan dia menunjukkan di tengah-tengah kesulitannya dia masih bisa menyombongkan diri. Kasusku ini spesial, 20 pendeta tak sanggup untuk menyelesaikannya. Aku ini spesial. Jadi sekarang jadi prestasi. Penyakit jadi prestasi. Masalah jadi prestasi. Masalahku ini demikian susah loh. 20 pendeta loh, koleksi satu persatu. Dia kasih nasihat, tidak ada yang mempan. Didoain, tidak ada yang mempan. Saya begitu hebat. Ada orang seperti itu. Suatu ketika ada satu orang konseling, lalu kemudian sebelum saya ngomong satu kalimat belum lanjut, dia udah ngomong, saya udah tahu arah Bapak mau ngomong mau apa. Maksudnya apa ya Pak gitu. Iya, saya udah tahu arah Bapak mau ngomong kayak apa. Mau gini kan, saya udah tahu semua Pak. Terus maksudnya Bapak kesini mau apa? Mau kasih tahu Bapak ada kasus yang sangat susah untuk Bapak pecahkan. Lah, dia datang untuk konseling saya ternyata. Bukan mau konseling sama saya. Bayangkan ya, saya mau kasih tahu Bapak ada kasus yang demikian susah. Yang tidak bisa dipecahkan oleh pendeta. Manapun itu yang saya alami. Oh, saya bengong gitu. Jadi Bapak yang konseling saya dong kayak begini. Ini kasih kuliah ke saya gitu. Saya bilang, Pak, sorry, saya betul-betul waktu terbatas. Ada orang lain yang perlu dikonseling. Kalau kayak begini terus caranya ya, detour Anda tidak akan dapat solusi. Anda cuma koleksi dan Anda membanggakan. Ya, kamu membanggakan prestasi kamu. Itu bisa terjadi. Wah, saya itu punya prestasi apa? Masalah. Tidak mau solusi. Ketika tanya, maukah kamu sembuh? Aku tuh Tuhan Yesus, aku tuh ini loh, udah lama nunggu mau terjun ke situ. Begitu terjun ada orang mau terjun. Maukah kamu sembuh? Iya itu begitu. Terus gimana solusinya? Kamu mau nggak jadi partner saya? Lempar saya ke situ. Cerita terus mas. Cerita. Mau solusi nggak? Sudah lupa cari solusi. Karena terlalu fokus pada masalahnya. Sampai lupa solusi. Jadi anak-anak sekalian. Yang pertama. Maukah engkau sembuh? Yuk buang semua yang jahat. Kemarahan, dendam, geram, kepahitan, semua yang jahat yang ada dalam hatimu, buang. Datang pada Tuhan Yesus. Jangan dipelihara. Maukah engkau sembuh? Jawab pada Tuhan. Mau Tuhan. Saya mau hidup saya beres. Saya mau mengenalkan panggilan. Jangan muter-muter. Panggilan datang, katakan pada Tuhan. Ya Tuhan, saya sudah cukup ditipu oleh dunia ini. Yesus mengingatkan saya, menyadarkan saya. Kamu mau sembuh enggak sih? Saya bisa loh memberikan kepada engkau. Lihat Yesus. Jangan lihat kesulitanmu terus. Pandang wajah Yesus. Sehingga engkau dilepaskan daripada kesulitan itu. Orang ini tidak melihat kepada Yesus. Dia melihat pada kesulitannya dan terus menceritakan, menikmati masalahnya. Sehingga dengan demikian dia mungkin akan diperhatikan orang. Masalahnya sulit sekali. Jadi mungkin situasi itu bisa mengubah fokus kita. Kita ada sehari-hari kalau kita tidak sensitif terhadap panggilan Tuhan, situasi keseharian yang kamu alami itu mengubah fokus kamu. Nggak lihat lagi pada Tuhan Yesus. Nggak melihat bahwa dia itu maha kuasa. Tidak. Yang dilihat cuma goyangan air. Ya, jadi imannya pada goyangan air. Jadi dia beriman, dia sembuh kalau masuk ke situ. Tapi dia lupa bahwa ada yang menjadi sumber daripada segala kesembuhan, yaitu Tuhan. Fokusnya kok pada goyangan air, bukan pada Tuhan. Jadi orang ini tidak mau solusi, tidak mau lihat Tuhan, tidak beriman. Yang dilihat adalah rasa sakitnya, rasa sedihnya. Seolah-olah itu tidak ada solusi. Semua solusi itu cuma ilusi. Ya, jadi kalau orang ini dosanya begitu hitam, kalau diminta bertobat, dia tidak mau bertobat, dia cuma menceritakan aja kemalangannya. Dulu ini ya, aku lahir dari keluarga yang seperti ini, papaku kurang ganteng, mamaku kurang cinta kasih, adikku kurang support, guruku kurang ini, pendetaku kurang itu, guru sekolah minggu kurang itu. Terus, kasih terus itu. Oke, sekarang mau nggak kamu sembuh? Oh enggak, karena ini begini, aku korban masyarakat, korban sistem kapitalis, korban daripada ini, semua diomongin gitu. Saya itu korban dan sebagainya. Oke, sekarang mau nggak engkau sembuh? Oh, semua begini ceritanya. Stop berputar-putar dan mulailah memandang kepada Yesus. Anak-anak sekalian, Yesus minta untuk engkau fokus kepada Dia yang berkuasa. Bukan pada situasimu, bukan pada kondisimu, karena Dia sanggup mengubah segala situasi. Dia adalah Tuhan yang hidup dan yang mengasihi.
Nah, jadi kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan yang adalah sumber segala kesembuhan, sumber segala hikmat, sumber yang maha kuasa yang bisa mengubah keadaan kita. Sehingga dengan demikian meskipun keadaan itu begitu susah, kita melihat Tuhan lebih besar daripada keadaan itu. Suatu hari saya diundang untuk berbicara kepada sekelompok pendeta yang seringkali disebut, saya kalau nggak salah ingat sebutannya pendeta garis depan. Saya lupa istilahnya apa ya, pendeta-pendeta garis depan. Jadi mereka waktu itu mengundang saya untuk menyampaikan firman di tengah-tengah mereka. Jadi saya datang ke satu komunitas pendeta garis depan, ada 70 pendeta. Ada 70 pendeta. Jadi mereka bilang, Pak Ivan, kami itu ada sedang kesulitan besar. Pak Ivan, tolong kuatkan kami. Mereka datang, bersekutu, sharing, sambil penuh dengan doa dan air mata. Satu persekutuan yang sangat indah. Dan saya pada waktu datang ke situ, sebelum khotbah, itu mereka dipanggil satu persatu bersaksi. Lalu saya duduk, saya lupa siapa yang ikut pada majelis yang ikut pada waktu itu ya. Saya ditemani satu orang majelis, mungkin Pak Timothy Sidik atau siapa saya lupa ya, ada satu menemani saya. Lalu kemudian di situ sebelum saya khotbah ada kesaksian dari beberapa pendeta garis depan. Dia maju ke depan lalu ceritanya bikin merinding. Saya itu malam-malam diseret keluar, dibawa ke satu tempat, lalu dipukuli massa rame-rame, suruh berhenti memberitakan firman di situ. Satu orang cerita, kami ini lagi menikahkan, tiba-tiba massa berkerumun di depan, bawa api, kami mau dibakar, lalu kemudian pintu sudah dilas, supaya itu mereka mau lempar api, tetapi dicegah oleh orang tertentu. Ya, jadi ceritanya seperti itu. Saya diseret satu tempat, ditempel golok di leher saya. Ceritanya satu persatu pendeta seperti itu. Saya nunduk, saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas khotbah sama mereka. Mereka orang-orang yang Tuhan percayakan pelayanan yang sedemikian sedemikian berat sehingga mereka mempertaruhkan nyawa. Ada satu pendeta yang mengatakan dipukuli massa habis-habisan, ada yang mengatakan diteror setiap hari. Cerita satu-satu mereka lalu bilang, Pak Ivan tolong khotbah kuatkan kami. Lalu kemudian saya berdiri, saya bilang, hari ini saya belajar banyak dari setiap bapak yang berbicara, pengalaman hidup bapak, kerelaan bapak mengikut Tuhan, mencintai Tuhan, itu saya belajar. Maka namun demikian, maka sekarang saya akan berkhotbah untuk menguatkan bapak-bapak sekalian. Hari itu saya berkhotbah mengenai bagaimana kesulitan besar itu tidak menghentikan karya Tuhan. Justru kesulitan besar itu membuat orang makin melihat kemuliaan Tuhan. Waktu itu saya berkhotbah, Daniel kalau dibuang ke gua kucing, apa kemuliaan Tuhan? Ya. Daniel beriman, kalau kamu berdoa, saya akan lempar kamu ke gua kucing. Waduh, oh ya udahlah dibuang ke gua kucing. Sudahlah di sini dulu. Tapi ketika dibuang ke gua singa, karena itu singa bisa makan orang, mengerikan, maka disitulah kemuliaan Tuhan. Lah kalau yang namanya si Musa itu cuma membelah sop tomat, kayak ada sebuah film judulnya, kalau nggak salah Bruce Almighty ya, membelah sup tomat gitu ya. Nah kalau Musa itu cuma membelah sup tomat ya itu bukan sesuatu, itu sulap gitu. Tetapi ini membelah laut. Maka laut begitu mengerikan, di belakang tentara daripada Fir'aun begitu mengerikan, justru di tengah-tengah bahaya yang begitu besar, kesulitan begitu besar, kita menyaksikan Tuhan lebih besar daripada semuanya itu. Makin besar kesulitan, makin besar tantangan, makin besar bahaya, makin besar kita akan menyaksikan Tuhan kita. Demikian juga di dalam kehidupan Anda, adik-adik sekalian. Makin besar kesulitan, makin besar tantangan, makin besar bahaya, makin besar engkau akan melihat Tuhan menyatakan diri dalam kehidupan. Maukah engkau sembuh? Pandang kepada Kristus. Karena Kristus menolong kita bukan cuma punya satu strategi. Oh Tuhan, saya tidak ada orang yang lemparkan masuk ke kolam. Karena dia pikir sembuh cuma satu cara, yaitu masuk ke situ. Padahal sang sumber kesembuhan sedang berdiri di depan dia. Lalu Yesus mengatakan bangkit. Selesai. Satu kata, saudara, bangkit, ya sudah dia bangkit. Yesus punya banyak cara untuk
menolong kita. Kita seringkali cuma mau ditolong pakai satu cara. Kalau mau nolong saya, caranya cuma itu. Tuhan tidak. Tuhan punya berbagai macam cara untuk menolong kehidupan kita. Seorang perempuan Samaria di Yohanes pasal 4. Waktu Yesus mengatakan, maukah engkau air kehidupan? Maukah engkau air? Hai ibu, engkau ambil air di sumur ini, engkau minum, engkau akan haus lagi. Aku berjanji akan memberikan engkau air, yang kalau engkau minum, engkau tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Apa jawab perempuan itu? Kamu punya timba enggak? Apakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Itu adalah sumur Yakub. Di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sering dilecehkan. Apakah engkau kira engkau lebih besar dari Abraham? Dan seorang perempuan berdosa bisa mengatakan pada dia, apakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub? Tuhan Yesus enggak mengatakan, Yakub kecil itu. Dibanding aku, apa itu Yakub? Kamu menghina saya membandingkan saya dengan Yakub. Yesus tidak begitu, meskipun dia berhak mengatakan kalimat itu. Tapi perempuan itu membatas, kamu lebih besar dari Yakub. Lalu kalau kamu mau menolong saya, cuma satu syaratnya. Kamu kan mau kasih air, kamu punya timba tidak? Timba aja kamu tidak punya, bagaimana menolong saya? Bayangkan saudara sekalian, air kehidupan dibatasi dengan punya atau tidaknya dengan timba. Itu cara manusia. Jadi orang yang di pinggir kolam ini mungkin mau merekrut Tuhan Yesus menjadi asisten untuk lempar dia ke kolam supaya dia sembuh. Cara kerja Tuhan itu kreatif dan melampaui hikmat manusia. Tuhan sekarang juga mungkin merendah hidup kamu. Jikalau kamu taat, kamu takut akan Tuhan. Kamu betul-betul mencari wajah Tuhan. Kesulitan apapun yang menimpa hidupmu. Jalan hidup berkelok seperti apapun yang kamu alami. Jikalau engkau takut akan Tuhan, jujur di depan Tuhan, mencari wajah Tuhan, engkau akan diberkati. Anak-anakku sekalian, mulailah semester ini dengan meninggalkan semua yang jahat. Maukah engkau sembuh? Jawab pada Tuhan, Tuhan aku mau. Aku mau meninggalkan semua yang jahat. Engkau penuh dengan kesulitan di masa-masa lalu. Mungkin engkau baru bergabung dengan Logos, engkau mau bergabung dengan Calvin, dan engkau punya segudang banyak permasalahan yang ada dalam hidupmu. Lalu kemudian engkau mencoba melihat dan tidak ada solusi. Pandang wajah Yesus. Tanya pada dia, bagaimana saya harus mulai melangkah? Dia lebih besar daripada segala kesulitanmu, dan dia punya cara menyelesaikan masalah yang melampaui pikiran kita. Adik-adik sekalian, lalu kemudian setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu, lalu kemudian di situ dia mengangkat tilamnya, lalu kemudian di situ dipermasalahkan. Kenapa kamu angkat tilam di hari Sabat? Dan dia berkata, coba tanya sama yang menyembuhkan aku. Akhirnya kemudian mereka mencari siapa yang menyembuhkan. Nah di sini perhatikan ya, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu, di situ ada begitu banyak, mungkin puluhan, mungkin ratusan, mungkin ribuan orang sakit. Tetapi setelah menyembuhkan satu, Tuhan Yesus menghilang. Dia membaur di tengah-tengah orang banyak dikatakan, sehingga sulit untuk ditemukan. Berarti tidak semua disembuhkan. Kesembuhan itu bukan sesuatu, kesembuhan secara fisik bukan sesuatu yang normatif. Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau Tuhan mau dan di dalam waktu Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tetapi kesembuhan bukan normatif. Karena orang itu disembuhkan, maka semua yang sakit pasti disembuhkan. Itu bukan normatif. Sehingga kita harus membedakan mana yang prinsip, mana yang bukan prinsip. Kita melihat bahwa pada saat itu, orang itu disembuhkan, lalu kemudian Tuhan Yesus mulai membaur dengan yang lain. Lalu kemudian ketemu lagi. Setelah ketemu Tuhan Yesus kasih nasihat. Dia mengatakan jangan berbuat dosa lagi supaya yang buruk yang kepadamu tidak tertimpa yang makin buruk. Berarti di sini kita melihat ada kaitan antara dosa dengan penyakit. Ada kaitan antara dosa dengan penyakit. Nah, saya pernah berkhotbah di doa pagi itu mengenai prinsip kalau ada sesuatu penyakit, ada sesuatu kesulitan, itu tidak tentu adalah akibat dosa. Itu misalnya dari kitab Lukas, dari kitab Ayub itu dijelaskan. Ada penyakit-penyakit, kesulitan-kesulitan yang bukan akibat dosa. Ya, jadi ada orang yang sakit bukan karena dosanya. Tetapi itu adalah sebuah ujian yang Tuhan sediakan buat dia. Itu ada di kitab Lukas, ada di dalam kitab Ayub.
tetapi juga ada ayat-ayat yang menyatakan ada orang yang sakit kaitan dengan dosa. Nah, prinsip kita adalah sebagai orang Kristen, mungkin kita tidak berlaku seperti Tuhan yang kemudian akhirnya menentukan sakit ini adalah karena dosamu atau sakit ini adalah karena engkau sedang diuji. Biarlah setiap orang yang mengalami susah sendiri di hadapan Tuhan melakukan introspeksi. Itu yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada temanmu sakit, kamu tidak perlu bilang, kamu sakit gara-gara kamu waktu itu nakal sama aku. Itu hukuman Tuhan buat kamu. Saya kira itu sesuatu yang sangat tidak baik. Ya. Karena lain kali kita sakit, terus teman kita ganti bilang, nah karena kamu ngatain aku, sekarang kamu sakit. Biarlah itu adalah urusan orang itu pribadi. Kita bisa mengingatkan dia, kamu introspeksi ya, siapa tahu itu ada hal-hal yang perlu, dengan sifat membangun, ada hal-hal yang perlu kamu gumulkan di depan Tuhan, sehingga akhirnya engkau belajar sesuatu dari dia. Setiap orang di depan Tuhan, yang lain mendoakan supaya menjadi lebih baik. Tapi Tuhan Yesus katakan, ada akibatnya, ada pengaruhnya. Jangan engkau berbuat dosa supaya yang makin parah tidak tertimpa kepadamu. Berarti bisa ada kaitannya. Nah, jadi kita lihat ya dua prinsip ini, ada penyakit-penyakit yang muncul akibat daripada ujian. Ya. Orang itu bukan karena dosanya, lalu kemudian karena dosa kamu dibeginikan. Tidak seperti itu. Contohnya Ayub. Nah tetapi ada di dalam bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 5 yang kita baca, ada nasihat dari orang yang disembuhkan untuk berhenti berbuat dosa, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Maka ini kita terapkan sekali lagi di dalam wilayah introspeksi diri. Ketika orang tertimpa sesuatu, jangan kita kata-katain, tetapi setiap orang yang sedang mengalami sesuatu, biarlah dia dengan hati yang tulus, dengan semangat introspeksi, dengan semangat memohon belas kasihan Tuhan, datang kepada Tuhan, dan menerima pemulihan dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah ketika Tuhan Yesus dikritik, engkau menyembuhkan orang di hari Sabat. Akhirnya Tuhan Yesus mengucapkan kalimat, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Lalu kemudian orang-orang itu marah, lalu kemudian mau berusaha membunuh dia. Nah pertanyaannya adalah, kenapa orang marah sama kalimat ini? Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Mengapa dikatakan dia menyamakan dirinya dengan Tuhan dengan kalimat ini? Apa yang salah dengan kalimat ini? Nah, adik-adik sekalian, kalimat ini adalah proklamasi ketuhanan Kristus. Bapakku bekerja sampai sekarang. Apa maksudnya? Dalam konteks Sabat, orang Yahudi percaya bahwa Tuhan memerintahkan untuk tidak bekerja. Tapi memang ada aturan-aturan yang akhirnya dibikin mendetail sekali yang bukan adalah firman Tuhan. Dibikin sedemikian mendetail mengenai apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tuhan Yesus mengatakan itu adalah aturan-aturan manusia. Nah, lalu dikatakan bahwa manusia itu tidak bekerja, tetapi secara teologis mereka tahu bahwa di hari Sabat ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang spesial dilakukan Allah. Allah bekerja di hari Sabat, misalnya dia menjamin bumi ini tetap berjalan, dia menjamin matahari tetap bersinar, dia menjamin keseluruhan alam semesta. Maka dia mengatakan ada pekerjaan Allah yang spesial yang dilakukan hanya oleh Allah sendiri. Bahkan di hari Sabat. Tetapi untuk umatnya Tuhan menyuruh istirahat. Allah ada pekerjaan-pekerjaan yang Allah sendiri kerjakan. Tetapi manusia tidak melakukannya. Nah jadi seperti tadi saya katakan dalam teologi mereka, misalnya Allah memelihara dunia ini, Allah menjagai nafas manusia, memelihara hidup manusia, memelihara hidup seluruh alam semesta. Itu adalah pekerjaan Allah. Jadi di hari Sabat ada pekerjaan-pekerjaan yang mereka tahu Allah bekerja secara spesial, tetapi itu Allah, kita tidak. Nah sekarang bayangkan Tuhan Yesus di dalam konteks pemahaman teologi seperti itu, Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapa bekerja. Siapa yang bekerja? Bapa. Oh ya, itu Tuhan. Tuhan engkau spesial. Engkau memang Tuhan. Engkau melakukan segala sesuatu. Engkau Tuhan. Itu orang Yahudi mengatakan demikian. Yesus mengatakan, Bapakku bekerja. Aku juga. Nah di sini mereka marah sampai berencana membunuh Yesus.
Karena di sini mereka menganggap, dan memang kalimat itu clear sekali, Yesus mensejajarkan dirinya dengan Bapa. Nah, ini adalah Yohanes pasal yang kelima yang hari ini kita renungkan. Biarlah kita memulai semester ini dengan hati yang tertuju kepada Kristus. Mari jangan tertuju kepada sekitar kita, terus putar-putar, gak habis-habis. Berhenti, lihat Yesus. Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Mari kita menjawab, ya Tuhan, saya mau. Kenapa? Karena engkau Allah yang hidup. Engkau datang mengunjungi kami. Engkau mengasihi saya. Ya, ada harapan, ada hari depan buat saya. Saya tidak mau lagi berkutat kepada seluruh cerita-cerita. Oh, panjang ceritanya, sampai saking panjangnya enak, saya nikmatin sendiri, terus putar-putar. Tidak, berhenti, sudah. Saya nggak dibuang, nggak, buang aja, sudah. Tapi kemarahan itu gimana? Sudah buang. Lalu kemudian dendam itu gimana? Buang, sudah, buang. Tapi kalau itu saya simpen itu, suatu hari siapa tahu saya bisa balas, saya akan senang. Enggak ada sukanya, udah buang saja. Dendam itu tidak ada gunanya. Buang, itu hanya mengotori hatimu, menghitamkan hatimu, tidak ada gunanya. Kemarahan, segala sakit, segala apa, buang semua. Lihat kepada Kristus. Tapi saya masih sayang simpan, jangan simpan, sudah buang. Maukah engkau sembuh? Iya mau, tapi tidak ada tapi. Sudah, lihat kepada Kristus. Belajar mengampuni, belajar seperti Dia. Anak-anakku sekalian terkasih, yuk kita memulai semester ini dengan melihat kepada Kristus. Biarlah Dia menjadi Tuhanmu yang akan menuntun engkau 1 tahun ini menuju kepada kehendak-Nya. Bapak Ibu Guru, mari kita tidak berkutat pada cerita-cerita yang terus-menerus tidak ada habis-habisnya. Kita melihat kepada Kristus, berharap kepada Kristus. Dan kita melangkah mengatakan, Tuhan, biar aku menggenapkan panggilan hidup seperti Kristus telah sempurna menggenapkan kehendak Bapa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang telah kami terima. Seringkali situasi dalam kehidupan kami membuat kami tidak lagi berfokus kepada Engkau, berfokus kepada rencanamu, tapi kami sibuk melihat kisah hidup kami, menikmati bahkan perputaran hidup kami yang tidak berujung dan tidak menghasilkan solusi yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami boleh belajar melihat kepada Tuhan Yesus, berpegang kepada Tuhan Yesus, dan menantikan kelepasan dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kuatkanlah iman kami untuk bersandar kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali melanjutkan chapel kita, akan dipimpin oleh Pak Antoni. Harap boleh diperhatikan. Yang pertama untuk siswa-siswi SMP Kristen Calvin, tolong boleh membuat refleksi dan nanti mensubmitnya atau menyerahkannya di dalam Google Classroom masing-masing ya setelah ini. Lalu kelas berikutnya untuk SMP ya, SMP Kristen Calvin akan mulai pukul 11 tepat. Harap diperhatikan. Sedangkan untuk unit SMA, untuk kegiatan ekstrakurikuler dan pramuka akan mulai di bulan Agustus. Jadi di bulan Juli ini belum ada, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian akan diberikan break istirahat tetap 10 menit. Lalu pukul 10.25 boleh masuk langsung ke dalam kelas masing-masing untuk langsung mengikuti pembelajaran hari ini. Sekali lagi ya, tetap dikasih break 10 menit. Setelah itu silakan masuk ke dalam kelas masing-masing untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.